proyek dari energi baru dan terbarukan, yaitu tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atap gedung di Snakertrans, Bandung Barat. Tapi sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Salma Salsabila, kemudian ada teman saya, Azahra Setiawardani, kemudian ada David Nicholas Hamonangan Siliwangi, dan yang terakhir ada Azra Aufahadi Yasik. Pada presentasi kali ini akan disampaikan sub pokok pembahasan, yaitu ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang keempat ada penutup. Di pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, dan ada tujuan penelitian. Di landasan teori akan disampaikan ada terdiri dari sel surya, PLTS, komponen sistem PLTS, dan jenis-jenis sistem PLTS. Di metode penelitian terdiri dari analisa kebutuhan, pemodelan dan desain, dan hasil dan diskusi. Yang keempat ada penutup yang terdiri dari kesimpulan. Kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pembangkit energi terbarukan sudah menjadi pilihan banyak negara, termasuk Indonesia. Pembangkit energi baru dan terbarukan atau EBT di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tidak hanya menyasar masyarakat yang tidak terjangkau oleh jaringan distribusi alternatif, namun sistem PLTS menjadi kebutuhan fasilitas publik dan bersifat komunal di Indonesia, termasuk kebutuhan penerangan jalan umum atau PJU, namun juga PLTS berperan dalam sumber energi di laboratorium. PLTS dikembangkan hingga perangkat elektronik berbasis Internet of Things atau IoT. Perancangan sistem PLTS atap gedung pemerintah dengan memanfaatkan luas atap gedung tersebut. Jumlah energi yang bisa dibangkitkan oleh PLTS dibuat berdasarkan simulasi PLTS atap dan jenis atau karakteristik panel surya yang digunakan sehingga jumlah inverter dan sistem baterai dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di gedung tersebut. Kemudian ada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana sih pemanfaatan teknologi sel surya sebagai sumber energi baru dan terbarukan, apa saja yang diperlukan dalam pembangunan sel surya sebagai energi baru dan terbarukan, dan apakah sel surya sebagai energi baru dan terbarukan ini lebih efektif dan efisien dibandingkan yang lain. Kemudian tujuan dari penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien pembangkit listrik tenaga surya atap gedung di Snakertrans, Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua ada untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dalam pemanfaatan sel surya sebagai energi baru dan terbarukan. Dan yang ketiga untuk mengetahui pemanfaatan teknologi sel surya sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Kemudian landasan teori akan disampaikan oleh teman saya, Azahra. Untuk bab 2 ada landasan teori. Sel surya atau solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Yang dimaksud dengan efek fotovoltaik adalah suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itu, sel surya atau solar cell sering disebut juga dengan sel fotovoltaik atau PV. Efek fotovoltaik ini ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1839. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan pembangkit listrik ini bisa dilakukan dengan dua cara,
Pertama, secara langsung dengan menggunakan fotovoltaik atau panel surya, dan kedua dengan cara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Selanjutnya ada komponen sistem PLTS. Yang pertama, Solar Charge Controller, peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur banyaknya sedikit arus searah yang masuk ke baterai dan juga mengambil arus dari baterai ke beban. Solar Charge Controller berfungsi mencegah baterai dari overcharge dan kelebihan tegangan dari modul surya. Yang kedua ada baterai. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan daya yang dihasilkan oleh panel surya yang tidak segera digunakan oleh beban. Daya yang disimpan dapat digunakan saat periode radiasi matahari rendah atau pada malam hari. Yang ketiga ada inverter. Inverter yaitu sistem tenaga surya mengubah radiasi surya menjadi arus listrik searah atau DC. Inverter dibutuhkan untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik atau AC. Yang keempat ada beban. Beban yang digunakan dalam sistem PLTS dibagi menjadi dua, yaitu beban direct current atau DC dan alternating current atau AC. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem PLTS. Yang pertama ada stand-alone photovoltaic. Stand-alone PV sistem atau sistem pembangkit listrik tenaga surya terpusat merupakan sistem pembangkit listrik alternatif untuk daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN. Yang kedua, grid connected photovoltaic system merupakan solusi green energy bagi penduduk perkotaan, baik perumahan atau perkantoran. Sistem PLTS ini menggunakan modul surya atau photovoltaic modul untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dan bebas emisi. Yang ketiga ada hybrid photovoltaic power system. Tujuan utama dari sistem PLTS hybrid pada dasarnya adalah berusaha menggabungkan dua atau lebih sumber energi atau sistem pembangkit, sehingga dapat saling menutupi kelemahan masing-masing dan dapat dicapai keandalan supply dan efisiensi ekonomis pada type load atau load profile tertentu. Selanjutnya ada metode penelitian. Analisa kebutuhan. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia berkembang pesat setelah beberapa peraturan pemerintah dilakukan sebagai peran dalam mendorong peningkatan energi baru dan terbarukan atau EBT, dan mendukung sumber energi lain selain energi fosil. Sistem PLTS atap diwajibkan bagi gedung pemerintah guna menunjang energi listrik, bahkan bisa mendukung jaringan utilitas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh David. Silakan kepada saudara David. Terus ada pemodelan dan desain. Ini lokasi dan meteorologi gedung dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Aplikasi Google Map membantu untuk mencari koordinat lokasi gedung tersebut. Ada tabel data meteorologi gedung di Dinas Kertrans Kabupaten Bandung Barat. Koordinat gedung Dinas Kertrans Kabupaten Bandung Barat adalah berada pada garis lintang 62 derajat S dan garis bujur 107,9 derajat E. Sehingga parameter data meteorologi dapat digunakan untuk menentukan besar iradiasi, temperatur, dan kecepatan angin. Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam perangkat lunak untuk simulasi. Seperti berikut datanya. Terus karakteristik panel surya. Harga maksimum puncak atau PEAK akan terlihat pada kondisi PEAK Sun Hour PSH. Indonesia memiliki 4-5 jam PSH dalam satu hari. Tabel spesifikasi tersebut menunjukkan daya maksimum. Operasi maksimum panel surya adalah 225 WP dengan asumsi saat kondisi standar test condition atau STC, yaitu ketika besar iradiasi menghitung berapa besar faktor pengisian panel surya atau fill factor, sehingga akan menentukan berapa besar efisiensi energi yang mampu diterima panel surya. Lalu ada sudut kemiringan dan bayangan. Sudut dan kecepatan angin akan berpengaruh pada sistem pemasangan PLTS atap.
Bayangan atau shading akan sangat bergantung juga. Shading dapat berupa pengaruh dari dekat near shading atau pengaruh dari jauh far shading. Orientasi bidang harus sesuai dengan yang ditentukan di bagian orientasi. Menunjukkan tahapan desain saat melakukan pemodelan sistem PLTS atap, pemilihan jenis atap, jenis antar panel, kemiringan atap, dan jenis rel dudukan sistem pemasangan. Sangat diperlukan karena akan menentukan seberapa besar berat yang dihasilkan dalam sistem PLTS atap tersebut. Kapasitas komponen sistem PLTS. Komponen sistem PLTS dihitung untuk memenuhi kebutuhan energi berdasarkan jumlah panel surya dan luas atap sehingga kelebihan energi mampu untuk dikirim ke jaringan utilitas PLN. Lalu bacakan oleh rekan saya. Oke. Hasil dan diskusi. Yang A, data meteo. Potensi pembangkitan rata-rata energi yang dapat dimanfaatkan dalam sistem PLTS atap gedung di Snakerkrans memiliki GHI sebesar 1626,1 kWh atau meter persegi dengan BIM 766,05 kWh per meter persegi. B, karakteristik panel surya. Panel surya memiliki efisiensi relatif yang berhubungan dengan efisiensi STC. Nilai yang dapat diterima tidak melebihi plus 0,5% hingga plus 1% untuk masing-masing singkatan irradiance W per meter persegi yang berbeda khususnya dengan panel surya jenis kristal. Lalu cek sudut kemiringan panel surya. Optimasi sistem melalui desain atap 15 derajat menghasilkan beberapa parameter baru, diantaranya besar faktor transposisi, rugi-rugi kemiringan, dan jumlah irradiance yang mampu diterima oleh perampang panel. Tabel di samping menunjukkan hasil simulasi pada perangkat lunak PV SYST. Optimasi bergantung pada kondisi bayangan jauh far shading tertentu, misalnya pegunungan. D, sistem mounting panel surya. Secara umum, rangka atau bracket panel surya ini berjenis aluminium alloy dan material stainless steel. Berdasarkan hasil simulasi, luas atap yang digunakan adalah memiliki luas yang disesuaikan dengan gedung, yaitu 1894,8 meter persegi dengan obstruction atau halangan atap 77,4 meter persegi, sehingga luas total yang dapat dimanfaatkan adalah 1817,4 meter persegi. Hasil simulasi yang telah dilakukan menggunakan perangkat lunak K2B sistem. Lalu kapasitas sistem PLTS. 1. Panel surya. Luas panel tanpa jarak inter-row shading adalah 1,3 meter persegi dikalikan dengan jumlah panel surya yaitu 958, maka luas efektif panel adalah 1561,4 meter persegi. Analisis terhadap jarak antar panel surya adalah dengan mengurangi luas atap dengan luas yang mampu dimanfaatkan panel surya. 2. Kapasitas baterai sistem. Asumsi energi yang dibutuhkan adalah menggunakan hasil perhitungan kapasitas panel surya dengan energi selama 1 tahun, sehingga untuk energi harian kita bagi per 30 hari atau 1 bulan menjadi 975 kWh per hari. 3. Jumlah kebutuhan inverter. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah inverter pada gambar 9 terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan besar efisiensi maksimum di 98% dan minimum di 93%. Lalu penutup. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil desain simulasi perhitungan hingga pengujian yang telah dilakukan, sistem PLTS atap di gedung Disnaker Trans adalah sebagai berikut. 1. Jumlah iradiasi berdasarkan titik lokasi open area pada atap gedung menghasilkan GHI sebesar 1626,1 kWh per meter persegi dengan sinar langsung 766,05 kWh per meter persegi. 2. Jumlah panel yang mampu dimanfaatkan sebanyak 958 buah panel surya dengan kapasitas 225 WP per panel surya dengan efisiensi panel 13,6%. 3. Jumlah kapasitas baterai 12 volt atau 100 Ah yang terbagi berdasarkan nilai otonom 3 hari adalah 2.925.000 Wh, otonom 4 hari sebesar 3.900.000 dan otonom 5 hari sebesar 4.875.000. 4. Jumlah untuk pilihan spesifik baterai berbeda sesuai dengan perhitungan. 5. Jumlah inverter dengan berbagai pilihan yang tersedia adalah 9 buah inverter untuk 25 kW, 5 buah inverter 50 kW, dan 2 buah untuk 100 kW. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan.